Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini, hari yang ke-12, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Semoga pengabdian kita menjadi catatan amal saleh yang nanti akan kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan yang kita jalani saat ini, harapan kita menjadi Ramadan yang terbaik dibanding dengan Ramadan yang telah kita lalui. Karena tidak ada jaminan untuk kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya. Maka alangkah ruginya kalau Ramadan yang kita jalani saat ini tidak menjadi Ramadan yang terbaik. Makalah yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabi. Siapa yang hari-harinya kualitas kebaikannya terus meningkat, fa huwa rabi, inilah orang yang sukses. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi, dan siapapun yang hari-harinya kualitas dirinya stagnan, tidak ada penambahan kualitas kebaikan sama sekali, fahuwa khasir, maka orang ini termasuk orang yang rugi kesempatan. Karena walaupun secara zahir umur kita kelihatannya bertambah, tapi kesempatan untuk kita berbuat pada dasarnya semakin berkurang. Taruhlah seandainya kita dikasih oleh Allah umur 70, kalau saat ini sudah 50 tinggal 20, tahun depan tinggal 19, tahun depan tinggal 18, makin berkurang. Maka kalau stagnan, tidak ada perubahan kebaikan sama sekali, fahuwa khasir, inilah orang yang rugi. Apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsi, kalau hari-harinya itu justru malah lebih buruk, kualitas kebaikannya menurun, fahuwa mal'un, maka ini orang yang terlaknat, naudzubillah summa naudzubillah. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi muslim, apalagi momentum Ramadan seperti ini, kualitas diri kita menjadi lebih baik? Ada satu makalah dari Al-Imam Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dalam tulisannya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengatakan, yahtajul amalu arba'ata asya hatta yusallima, bahwa setiap yang kita lakukan, baik yang berkenaan dengan urusan keduniaan kita, terlebih dengan urusan akhirat kita, akan memperoleh hasil yang terbaik, memperoleh kualitas yang terbaik apabila memenuhi 4 unsur. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu qabla bada'i. Kita menguasai ilmu pengetahuan yang cukup memadai dari setiap apapun yang kita kerjakan. Urusan keduniaan butuh ilmu, apalagi urusan akhirat. Makalah yang disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Pengen sukses dunianya, raih dengan ilmu. Pengen sukses akhiratnya, raih dengan ilmu. Pengen sukses dua-duanya, juga raih dengan ilmu. Islam agama yang sangat konsen dalam masalah keilmuan. Terbukti dengan 5 ayat yang turun surah Al-Alaq, dan turunnya juga di bulan Ramadan, mengulang 2 kali lafaz Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ayat pertama dan ayat yang ketiga 2 kali lafaz Iqra diulang, artinya bacalah, artinya betapa pentingnya membaca untuk pintu masuk ke gerbang ilmu pengetahuan tersebut. Tapi sayang, 1000 kali sayang, umat Islam ini dari survei banyak lembaga pendidikan menduduki ranking rendah dalam hal membaca. Padahal perintah Allah yang pertama kali sebelum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, yang diperintahkan yang pertama adalah membaca. Maka ilmu adalah sebagai bekal utama untuk memperoleh pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, an-niyatu fi mabda'i. Niat yang baik ketika mengawali satu pekerjaan. Pekerjaan yang sama akan menjadi atau memperoleh hasil yang berbeda ketika niatnya berbeda. Sama-sama kita mengeluarkan uang, bisa bernilai wajib, bisa bernilai sunnah, bahkan bernilai haram. Kita keluarkan uang kalau niatnya untuk membayar utang, wajib. Untuk membayar zakat, baik mal maupun fitrah, wajib. Sama-sama mengeluarkan uang kalau niatnya untuk berinfak, bersedekah, sunnah. Tetapi ketika ia mengeluarkan uang dengan tujuan untuk suap, sama-sama mengeluarkan uang, tapi kalau tujuannya untuk menyuap, maka akan berubah hukum menjadi haram. Maka dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, innamal a'malu binniyat. Atau dalam kaidah fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala yang kita lakukan maksud dan tujuannya sangat berpengaruh dari pekerjaan itu. Dan juga pekerjaan yang sama akan mempunyai nilai ibadah, dan bukan ibadah juga niat sangat berpengaruh. Contoh, sama-sama kita basuh wajah kita, kemudian kita basahi kedua tangan kita. Kita lanjutkan, kita basahi rambut kita, kemudian kita lanjutkan kedua kaki kita. Kalau itu kita niatkan wudhu, jadilah ibadah wudhu dan ada nilai pahala wudhu. Tapi kalau hanya niatnya untuk bersih-bersih, untuk seger-seger wajah, hanya itu yang kita dapat, tapi nggak ada nilai pahala. Padahal gerakannya sama, kerjaannya sama, tapi nilainya beda karena niatnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, yang mempengaruhi kualitas diri kita adalah as-sabru fi wasatihi. Sabar ketika di tengah-tengah menjalani aktivitas kita atau pekerjaan kita. Kita sholat yang mungkin durasi waktunya pendek, mungkin hanya sekitar 5-10 menit, itu pun butuh sabar. Apalagi kita sholat sunnah tarawih yang mungkin memakan durasi waktu setengah jam sampai 1 jam, butuh sabar. Karena terbukti banyak saudara-saudara kita yang menjalani sholat tarawih hilang kesabarannya, sehingga baca fatihahnya, tajwidnya gak keurus, tumak ninahnya lewat. Ini kan gara-gara tidak sabar, hanya pengen ngeburu cepat selesai. Sabar. Apalagi kita ibadah saum seperti yang kita jalani hari ini, saat ini. Kita rata-rata orang Indonesia butuh waktu 14 jam. Mungkin kalau Ramadan seperti sekarang, situasi dan kondisi sangat mendukung. Tapi nanti selesai Ramadan, atau mungkin masih di bulan Ramadan, tapi lingkungan kerja kita, lingkungan kita tidak mendukung. Banyak di antara teman-teman kita, teman kerja yang muslim tapi tidak berpuasa. Bagi kita yang menjalani saum terasa akan semakin berat kalaulah tidak sabar. Dan ibadah terpanjang kita, bagi kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, adalah membawa anak dan istri kita di jalan yang diridhoi oleh Allah,
membangun rumah tangga, ini ibadah terpanjang kita, maka butuh ekstra sabar. Dan kemudian yang keempat yang berpengaruh dalam kualitas ibadah yang kita jalani ini adalah yang keempat, al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas ketika selesai melaksanakannya. Ikhlas, Imam Al-Ghazali membahasakan sirrul asrar, rahasianya rahasia. Yang lebih tahu tentang ikhlas yang kita jalani adalah diri kita sendiri, dan tentu yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak akan mungkin bisa menilai untuk ikhlas. Yang paling tahu ya kita dan Allah. Tetapi ciri atau tanda dari keikhlasan itu para ulama-ulama sudah memberikan gambaran kepada kita. Di antaranya yang pertama, ketika kita menjalani satu ibadah atau aktivitas, tidak ada rasa berat sedikit pun, tidak ada beban berat sedikit pun, maka ada tanda keikhlasan di situ. Ketika jam 3 malam kita terbangun untuk salat malam, kok nggak ada rasa berat, berarti ada tanda keikhlasan di situ. Ketika kita berbagi, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, tidak ada rasa beban sedikit pun, ada tanda keikhlasan di sini. Yang pertama. Yang kedua, tanda ikhlas itu apabila kita menjalani apapun aktivitas kita, baik urusan keduniaan kita maupun akhirat kita, ada rasa bahagia. Ketika kita menjalani bahagia, ketika kita sholat bahagia, ikhlaslah sholat kita. Ketika kita puasa kita bahagia, ikhlaslah puasa kita. Ketika kita berinfak, berbagi dan lain sebagainya, ada rasa bahagia di sini, maka ada tanda keikhlasan dalam diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, yang mempengaruhi kualitas diri kita, apalagi momentum Ramadan ini, yang pertama kita terus tambah khazanah keilmuan kita. Gak ada istilah berhenti untuk belajar. Yang kedua, kita perbaiki niat kita, karena niat ini yang mempengaruhi dari apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, melatih untuk terus bersabar, karena setiap yang kita lakukan pasti ada halangan, cobaan dan rintangannya. Dan yang keempat, berlatih untuk ikhlas, karena ini adalah inti dari perintah Allah merintah Allah untuk kita semua melaksanakan ibadah ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.